Oke, jadi di sini sebenarnya gue bikin apa ya? Bikin kayak rekaman aja sih. Oke, yang pertama itu kita bakal ngebahas apa ini? Konsep aliran sungai ya, air bumi ini jika dibandingkan dengan jumlah air yang tersedia di bumi, debit sungai ini memiliki jumlah yang lebih sedikit. Namun, air pada sungai ini sangat penting pada proses penyediaannya, termasuk pengelolaannya. Kenapa? Karena ini termaksud air yang bisa diminum gitu. Air yang bisa diminum itu termaksud sedikit gitu. Soalnya belum ada teknologi yang bisa membuat air laut bisa kita minum gitu kan. Terus mengapa sih penting memahami stream flow? Nah, yang pertama itu water supply untuk pertanian domestik dan industri, pengendalian banjir, desain desain bendungan dan power plant, water based recreation, fish and wildlife management, drainase, pelayaran atau transportasi, water treatment plant. Nah, di sini ada ini ya, ada kayak gambar-gambar gitu. Di sini yang pertama hujan. Nah, pas hujan itu terjadi infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Infiltrasi merupakan aliran air yang masuk ke dalam tanah. Nah, setelah infiltrasi akan mengalami perkolasi. Perkolasi itu apa? Air yang masuk melalui profil tanah dan adanya tekanan gravitasi gitu. Nah, terus ada ini surface runoff nih yang aliran permukaan. Kalau aliran antara ini sama aliran air tanah, ini groundwater nih, aliran air tanah itu. Yoi, ini muka air tanah. Selanjutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas aliran sungai. Yang pertama itu ada bentuk das, tutupan vegetasi das, sama pola iklim. Nah, faktor afektif hidrograf itu ada 2, ada physiographic factor sama climatic factor. Yang pertama itu ada physiographic factor, ada basin karakteristik, inversion karakteristik sama channel karakteristik. Kalau climatic factor itu ada evapotranspirasi contohnya, terus presipitasi, intensity, duration, initial loss. Oke, selanjutnya ada hidrograf. Hidrograf itu apa sih? Hidrograf itu grafik yang bersifat kontinu yang menyatakan nilai debit sungai pada skala waktu. Grafik yang bersifat kontinu. Oke, hidrograf umumnya diperoleh dari data tinggi muka air per periode waktu, yang kemudian nilai ini dikonversi menjadi debit dengan rating curve. Oke, ini ada hidrograf analisis, ini overland flow ditambah stroke flow itu sama dengan storm flow. Ini rumus kayaknya. Lanjut, komponen hidrograf itu ada rising limb. Rising limb ini adalah bagian naik dari hidrograf. Awalnya karena untuk losses itu bukan kerugian, kayak pengurangan gitu. Debit naik perlahan dan naik dengan cepat di bagian akhir. Terus ada peak atau crash. Peak atau crash ini laju aliran maksimum. Puncak hidrograf terjadi ketika semua bagian cekungan berkontribusi di outlet secara bersamaan di tingkat maksimum. Terus selanjutnya itu ada descending limb. Descending limb ini anggota tubuh jatuh. Ini mewakili penarikan air hidrograf. Nah, ini memanjang dari titik infeksi di akhir puncak ke awal aliran air tanah alami. Itu dipengaruhi oleh karakteristik cekungan saja dan independen dari badai. Terusnya ada elemen dari hidrograf itu ada time peak, time lag, basin lag, waktu konsentrasi, dan basis waktu hidrograf. Nah, time peak itu merupakan selang waktu antara mulai naiknya ke puncak gitu. Kayak sebelum ke puncak itu waktunya berapa gitu. Kalau time lag itu interval waktu antara pusat massa hidrograf, curah hujan, dan pusat massa limpasan hidrograf. Kalau basin lag itu periode waktu antara pusat hidrograf dan debit puncak, disebut lag cekungan. Nah, jeda cekungan ini tergantung pada daerah tangkapan air dan badai karakteristik. Nah, kalau waktu konsentrasi itu waktu diambil oleh setetes air untuk melakukan perjalanan dari bagian terjauh dari outlet dikenal sebagai waktu konsentrasi. Basis untuk hidrograf adalah waktu antara memulai hidrograf limpasan ke ujung limpasan
langsung karena badai. Unit pengukuran air langsung ada dua, yaitu ada debit dan volume. Debit kecepatan aliran. Debit merupakan kecepatan aliran volume air yang melintasi titik tertentu pada periode waktu tertentu. Pengukuran debit umumnya dapat dilakukan menjadi dua, ya, pengukuran langsung dan tidak langsung. Oke. Kemudian ini alat-alatnya nih. Yoi. Agak bingung sih ya.